Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi pada akhirnya perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang berada di gereja ini ataupun Bapak Ibu yang berada di rumah. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa.
Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan, antarkan kami Tuhan di rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Ataupun kami yang berada di rumah ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau nyatakan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, atas tuntunan-Mu sepanjang hidup kami. Bahkan di dalam seminggu ini Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau senantiasa menyertai setiap langkah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan pagi hari ini Tuhan, sebagai rasa syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa, kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan lewat kehidupan kami. Tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan kami mau persembahkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Sebagai rasa syukur kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami sedalam-dalamnya Tuhan untuk Engkau bebas berkarya. Menjamah dan memenuhi setiap kami yang hadir Tuhan. Terima kasih Bapa, berdaulatlah sepenuhnya atas ibadah kami pagi hari ini Bapa. Urapi kami, penuhi kami dengan kasih dan hadirat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami, Bapa kami yang hidup, Raja kami yang kekal, kami mulai ibadah kami pagi hari dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri dalam kemuliaan Tuhan, amin. Puji Tuhan, kita semua percaya bahwa Tuhan hadir tengah-tengah kita pada hari ini, amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita hebat, lambaikan tangannya. Sama-sama kita katakan betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Di atas nama Yesus Raja segala raja. Katakan Tuhan Allah kita. Tuhan kita yang berkuasa. Sing it out. Berkuasa di bumi di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Siapa namanya berkuasa, pembebas Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia nama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Katakan berkuasa di bumi di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya banyak berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat,
segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Allah kita adalah Allah yang hidup. Haleluya. Dengan genap hati kita naikkan pujian. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus sama di atas segala nama. Biar puji memuji nama Tuhan, biar semua hati bersuka karena Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa kita katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia Allah yang luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu Jemaat sekalian, mari sama-sama kita siapkan hati kita sebelum kita memasuki firman-Nya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, mari sama-sama kita angkat pujian dan sembah kita untuk Tuhan kita hari ini. Mulai ucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau baik Bapa. Kami mau angkat pujian kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami hari ini Tuhan Yesus. Biar hari ini Tuhan kami mau dengar-dengaran akan Kau aja Tuhan. Haleluya. Kami mau angkat tangan kami Tuhan, kami mau sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih
kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kau baik Bapa. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Selalu ada bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Pegang tangan kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan kami hari ini Tuhan. Kasih-Mu nyata atas kami Bapa. Sebab hanya Engkau yang kudus Tuhan. Sebab Kau yang kudus, Bapa, Kau yang ajaib. Terima kasih, terima kasih. Kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Bapa. Tuhan Engkau baik. Haleluya, haleluya. Datanglah hadirat-Mu Bapa. Penuhi kami, penuhi kami. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Kau baik Tuhan, Kau baik. Sebab Kau Allah yang baik Tuhan. Sebab nama-Mu kudus Bapa, tiada yang lain. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Selalu pegang tangan kami Tuhan. Sebab tanpa Engkau Tuhan kami nggak tahu kami mau kemana Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami sendirian Tuhan, karena kami nggak bisa tanpa Tuhan. Ya, Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu Bapa. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar kami tidak tersesat Tuhan, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Sekali lagi sama-sama kita katakan, peganglah tangan kami Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu Tuhan. Tuhan bawa kami Tuhan ke dalam kebenaran-Mu Tuhan. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar kami tidak tersesat Bapa, agar ku tidak tersesat,
Kau kudus Bapa, oh kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Kami mau beri rasa syukur kami Tuhan, beri syukur dalam simfoni. Namamu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Sebab namamu yang beri menang, Yesus namanya. Pujian kudus namamu Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Kami mau beri rasa syukur kami Tuhan, ku beri syukur dalam simfoni. Namamu ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib namamu. Sebab namamu yang beri kemenangan Tuhan, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kami lagi 2 tahun kita katakan kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus Bapa, kudus namamu kudus Tuhan, syukur dalam simfoni indah, ajaib namamu, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Kami mau beri Tuhan rasa syukur kami Bapa, syukur dalam simfoni. Ajaib namamu Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Sebab Kau nama yang beri kemenangan Bapa, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus Sebab hanya Kau yang kudus.
kudus Bapa. Sebab hanya Kau yang ajaib Tuhan. Ya la 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 la. Kau kudus. Ya la 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 ya la 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 la. Hari ini kami mau kasih yang terbaik Tuhan. Kami mau kasih yang terbaik yang bisa kami kasih untuk Tuhan hari ini Tuhan. Tuhan, layakan kami untuk menyenangkan hati-Mu hari ini Bapa. Kami mau lebih lagi sembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab anugerah-Mu kami bisa hidup sampai hari ini Bapa. Thank you Jesus, thank you Jesus. Panggil dia Tuhan, panggil dia Yesus, Tuhan Yesus. Thank you Jesus, Jesus. Sama-sama kita katakan Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kami mau bilang terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Jesus. Oh, thank you Jesus. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau berterima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih
Kami mau ucapkan terima kasih kami Tuhan hari ini Tuhan. Karena hanya karena anugerah-Mu Tuhan kami bisa hidup sampai hari ini Tuhan Yesus. Kalau bukan karena anugerah-Mu Tuhan kami gak ada di tempat ini Tuhan hari ini Tuhan. Tuhan kami gak tahu Tuhan kami mau balas kebaikan Tuhan dengan apa Tuhan. Tapi kami hari ini mau kasih hati kami Tuhan. Kami mau kasih hidup kami mau kasih waktu kami untuk Tuhan. Biar Tuhan yang pakai hidup kami, Tuhan yang jamah setiap hati kami Tuhan Yesus. Tuhan jikalau sebentar Tuhan kami juga ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berikan kami hati, berikan kami kuping, telinga seorang murid Tuhan. Biar apapun yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu hari ini Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman-Nya sama kita katakan, amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya memperkenalkan diri, saya Pendeta Erwin Tarigan, saya adalah Gembala Cabang dari Rayon 8 yang ada di Bekasi, tepatnya GBI Perumnas 3 Bekasi. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik dalam surga, dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, untuk pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Di masa-masa yang begini sulit, Engkau berjanji bahwa Engkau adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kami. Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih buat anugerah keselamatan. Terima kasih buat anugerah hidup yang kekal. Kalau sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu, Tuhan, biarlah turun pengurapan-Mu atas firman-Mu, atas hamba-Mu, atas setiap kami yang berkumpul, bahkan yang menyaksikan siaran ibadah ini secara online. Kiranya Tuhan menolong kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, memberkati kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama berkata, amin. Baik saudaraku, sebagaimana tema yang diberikan Gembala kepada saya untuk disampaikan adalah pikiran yang benar. Terambil dari Kolose pasal 3 ayat 1-10, Alkitab berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat berikutnya, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui menurut memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya atau Tuhannya. Intisari dari ayat-ayat yang barusan kita baca bersama adalah kita diminta untuk mencari perkara yang di atas. Apa yang dimaksud dengan perkara yang di atas? Perkara yang di atas itu adalah hal-hal yang mulia, hal-hal yang surgawi, hal-hal yang suci. Kita diminta untuk mencari hal-hal seperti itu dan kemudian untuk memikirkan perkara-perkara yang di surga, bukan yang di bumi. Dalam nas ini, nas yang barusan kita baca, Paulus memberikan kepada kita pemahaman tentang manusia baru dan manusia lama. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, Alkitab berkata kita adalah kejadian yang baru.
ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu yang dimaksud saudara. Hidup yang baru itu seperti gambarannya sebuah handphone yang baru. Bukan sebuah handphone yang kelihatan yang baru karena diganti casingnya. Tidak, saudaraku. Kalau handphone itu kelihatan baru, tetapi di dalamnya adalah mesin yang lama, maka itu yang tidak dikehendaki oleh firman Tuhan. Alkitab berkata, dikatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, bagian mana yang diperbaharui? Kolose pasal 3 ayat yang ke-10, saya ulangi kembali, dikatakan dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya atau Tuhannya. Jadi manusia baru diperbaharui dari hari ke hari. Yang diperbaharui itu adalah roh kita, saudaraku. Fisik kita tetap sama, fisik saya tetap sama. Orang bisa mengenali saya walaupun mungkin sudah 10 tahun tidak berjumpa. Tapi ketika saya sudah lahir baru, maka orang yang pernah menjumpai saya 10 tahun yang lalu akan merasakan satu perubahan dalam diri saya oleh karena manusia baru saya yang keluar, yang dulu mungkin sumpah serapah, mungkin dulu kata-kata kotor seperti yang dikatakan buku Kolose tadi, dan orang itu bertanya, orang itu mulai heran, dan lalu saya menjelaskan tentang pribadi saya yang baru, oleh karena Alkitab berkata ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara, Alkitab tadi berkata dalam Kolose 3 ayat 3, kita ulang saudaraku. Kolose 3 ayat 3, Alkitab berkata, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Betul saudara. Ketika kita mengalami kelahiran baru, pertobatan, hidup kita yang lama itu mati. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan manusia lama kita itu telah ditenggelamkan, dikuburkan lewat baptisan. Dan kita bangkit bersama dengan Kristus dalam hidup yang baru, saudaraku. Nah, oleh karena itu, kita harus memikirkan hal-hal yang baik. Setelah kita lahir baru, setelah kita selamat jadi anak Tuhan, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 berkata begini. Filipi pasal 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi setelah kita di dalam Kristus, kita dibantu atau katakanlah Roh Kudus itu menolong kita. Roh Kudus yang mendiami roh kita, saudaraku. Dia yang menolong kita untuk kita bisa hidup benar. Contohnya begini saudara, saya bawa kendaraan mobil, kemudian ketemulah traffic light. Manusia lama itu saudaraku, ya, dikatakan dalam buku Kejadian 4 ayat ke-7 itu, bahwa dia menggoda kita. Alkitab berkata, tetapi kamu harus berkuasa melawannya. Nah saudaraku, bagaimana kita bisa berkuasa melawan daging, ya? Dalam bahasa Ibraninya itu dikatakan bahwa manusia lama itu atau katakanlah hakikat dosa itu saudaraku, dia hanya berbaring. Kita tidak boleh membangkitkannya lagi. Yang boleh kita bangkitkan adalah manusia baru kita bersama dengan Yesus. Nah, oleh karena itu persekutuan kita dengan Roh Kudus, dengan Tuhan maksud saya, itu menentukan sekali untuk kita melanggar dosa atau kita stop dan tidak berjalan dalam dosa. Penting sekali setiap saat, setiap detik, setiap waktu
kita terus bersekutu dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, mengenakan manusia baru itu hampir sama sebenarnya dengan berpakaian yang baru, memakai baju yang baru, saudaraku. Nah, kalau orangnya kotor, maksudnya orangnya dekil begitu, maka baju yang atau pakaian yang baru yang dikenakan itu tidak berguna. Orang mempertanyakan, kenapa itu masih comeng, masih dekil, pakaiannya baru, apalagi kalau pakaiannya putih, saudaraku. Orang segera mempertanyakan, apa maksudnya dia memakai pakaian yang baru, sementara kotor, dia dekil. Nah, tidak begitu, saudaraku. Yang dikatakan mengenakan pakaian, memakaikan manusia baru itu, saudaraku, adalah hidup kita yang benar-benar baru, hidup kita yang sudah menanggalkan manusia lama. Kita lihat dalam Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Kolose pasal 3 ayat 5 berkata, karena itu matikanlah. Kata matikanlah bukan usaha Tuhan. Ini usaha kita. Saudara, saya mau ulangi sedikit. Ketika kita diselamatkan Tuhan, itu 100% adalah kehendak Tuhan atau katakanlah usaha Tuhan. Tidak ada 1% pun atau 1 titik pun usaha manusia waktu dia diselamatkan. Semua karena anugerah. Namun setelah dia diselamatkan, sampai hari kedatangan Tuhan atau katakanlah sampai dia meninggal kalau Yesus belum datang. Di sana ada usaha dia, dibantu oleh Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membantu dia, seperti tadi saya katakan ketika ada traffic light, ada hijau, ada kuning, ada merah. Untuk saya boleh taat berhenti pada waktu lampu merah, itu adalah bantuan Roh Kudus kepada roh saya. Yang pada waktu kita belum lahir baru, Roh Kudus tidak mendiami hidup kita, sehingga tidak ada bantuan sedikit pun dari Roh Kudus, sehingga kita terobos saja dan terkadang fatal, bisa tabrakan di sana, saudara. Perhatikan, karena itu matikanlah. Ini usaha kita. Tapi sebenarnya ini adalah usaha kita yang dibantu oleh Roh Kudus. Matikanlah segala sesuatu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah, jadi kita yang mematikan, bukan Tuhan. Kita dibantu oleh Roh Kudus, dibantu oleh Tuhan. Apa saja, saudaraku? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, semakin jelas kita mengerti tentang apa itu manusia baru. Kita lihat lagi di ayat yang ke-6 sampai ke-8. Semuanya itu, dosa-dosa itu, kedagingan hidup manusia itu dikatakan mendatangkan murka Allah. Ya, ditambahi oleh penulis buku ini dikatakan Rasul Paulus, atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ya, saudaraku, jujur. Ya, mungkin tidak semua orang melakukan hal-hal, tapi setidak-tidaknya 1 atau 2 yang tertulis di dalam buku Kolose itu, dia pasti melakukannya. Emang tidak semua orang berbuat zina. Tapi kemungkinan dia melakukan perzinahan rohani, misalnya ke dukun, mempercayai bintang Anda hari ini. Dia mempercayai nasib baik, nasib buruk. Dia mempercayai langkah kanan, langkah kiri. Itu juga masuk dalam perzinahan rohani. Nah, saya lanjutkan. Ayat yang ke-8, tetapi sekarang. Nah, saudaraku, tetapi sekarang setelah kita lahir baru, setelah jadi anak Tuhan, buanglah semuanya itu. Nah, kata membuang itu, buanglah itu usaha kita yang dibantu oleh Roh Kudus. Mengapa saya katakan dibantu oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus berdiam dalam diri kita sejak kita lahir baru. Roh Kudus itulah yang menuntun kita, kata Alkitab, kepada seluruh kebenaran. Bukan sebagian, kepada seluruh kebenaran. Untuk melakukan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, saudaraku, Roh Kuduslah yang membantu roh kita
Sehingga Alkitab berkata dalam buku Yehezkiel tersebut dikatakan, kamu kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Nah, jadi saudara mengerti bahwa Roh Kudus itu yang memberikan kita segala yang baru. Nah, saya lanjutkan saudara. Manusia baru itu juga memiliki prinsip hidup yang berbeda dengan orang-orang yang belum menerima Yesus Kristus. Dia memiliki prinsip hidup yang bukan berbeda saja, sangat berbeda. Misalnya contoh, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sepanjang yang saya alami, hatinya tidak rindu sama Tuhan. Tetapi orang-orang yang sudah diselamatkan, hatinya rindu sama Tuhan. Gambarannya sederhana, hari Minggu. Ya, orang-orang yang belum menerima Kristus jarang kepikiran untuk pergi ke gereja. Nah, ini kita jadi mulai renungkan ini saudara-saudara yang sedang beribadah ataupun yang sedang menyaksikan siaran ibadah ini secara online, coba kita tarik ke diri kita. Hari Sabtu kepikiran nggak kita besok bahwa ada ibadah? Kalau sampai nggak kepikiran ada ibadah, berarti saudara masih manusia lama. Orang-orang yang menjadi manusia baru itu, jangankan hari Sabtu, hari Rabu aja dia udah kepikiran dia mau pakai apa ke gereja. Hari Sabtu dia udah siapkan persembahannya, mungkin juga persepuluhannya, atau lain-lain lah. Mungkin ucapan syukurnya karena hal-hal yang baik yang dia terima dari Tuhan. Nah, inilah yang membuat prinsip hidup orang-orang yang belum sudah selamat atau belum selamat. Orang-orang yang belum lahir baru, pikirannya hanya dirinya saja, saudara. Dirinya saja, egonya saja. Tapi kalau orang-orang sudah lahir baru, mulai kepikiran. Ya, kepikiran tentang orang yang katakanlah nasibnya kurang beruntung, mungkin di kantor, di mana saja, termasuk di gereja, dia tahu ada orang yang kekurangan, dia bantu saudaraku. Nah, kelihatan perbedaan prinsip antara orang-orang yang hidup dengan manusia lama dengan manusia baru. Orang-orang yang memiliki orang-orang yang hidup dalam manusia baru, dia mempunyai visi dan misi. Ya, apa itu? Visinya begini saudaraku, dalam Kolose pasal 3 ayat yang kedua, kita lihat visi orang-orang yang sudah lahir baru. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di surga. Nah, inilah visi dia. Kemudian misinya sebenarnya ayat 1, kita tadi melompati. Misinya adalah saudaraku, dikatakan dia mencari perkara di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Misinya adalah, mungkin dia bukan pendeta saudaraku, mungkin dia juga bukan diaken, mungkin dia hanya aser, mungkin dia kolektan, mungkin pun tidak. Dia mungkin baru bertobat, tapi dia punya visi untuk saudaraku, dan kemudian dia punya misi untuk mengabarkan Injil saudara. Menceritakan apa yang telah diperbuat Tuhan dalam hidupnya. Visinya adalah, tentu dia masih ingat kelakuan dia yang lama saudaraku. Tentunya dia masih, mungkin dia dulu penjudi, ya, mungkin dia hal-hal yang buruk lah. Visinya setelah dia lahir baru adalah, saya mau hidup kudus. Misinya saudaraku ingin menyelamatkan, mungkin kalau dia anak, dalam keluarga itu dia ingin menceritakan bagaimana kasih Tuhan. Orang tuanya lihat dulu dia mungkin main PS sampai subuh, atau dia mungkin bolos sekolah, pokoknya hal-hal yang buruk, mungkin dia merokok. Orang tuanya lihat perubahan yang ajaib dengan anaknya saudaraku. Ya, kemudian anak ini bercerita, papi, mami, sejak Yesus masuk di dalam hatiku, aku meninggalkan semua kedagingan. Lalu orang tuanya bisa percaya, dan mungkin orang tuanya beda agama dengan anak ini saudaraku, atau sesama Kristen tapi belum lahir baru, akhirnya bisa percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, poin berikutnya adalah hidup yang kekal. Memiliki visi sama seperti dikatakan begini, saya terangkan tentang memiliki visi. Saudara, kita ini cepat atau lambat pasti meninggal. Ini saya bukan nakut-nakuti
ini sedang masa pandemi COVID-19, saudaraku. Kita nggak pernah tahu, saudaraku, karena COVID-19 ini udah ada varian barunya. Kabarnya ada 4 varian barunya. Nah ini kita kan disuntik nih, pakai vaksin nih, bagi yang layak untuk disuntik vaksin. Tapi itu hanya bisa kepada vaksin yang belum bermutasi. COVID-19B atau B, C, D yang sekarang ini kita anggaplah A, ya. Maka vaksin itu hanya bisa untuk yang A, B, C, D nggak bisa. Ini kan sebenarnya kan turunan dari dulu virus SARS itu, saudara. Jadi sebenarnya tidak ada yang aman hidup ini. Kalau gitu nggak perlu vaksin, ya perlu, kan COVID masih ada. Tapi dengar saudaraku, Paulus berkata, entah aku hidup, entah aku mati, yang penting aku sudah bersama dengan Yesus. Saudara. Nah saudara yang kasih dalam nama Kristus, orang-orang yang lahir baru, manusia baru itu, dia mempunyai visi untuk hidup yang kekal. Nah inilah bedanya saudaraku, orang dengan manusia lama. Di dunia ini 70, 80 tahun, 90, barangkali mungkin 100, udah kebanyakan saudaraku, nggak produktif, udah di kursi roda, udah bagaimanalah saudaraku. Satu hari dia meninggal. Dan meninggal nggak perlu nunggu tua, muda juga bisa meninggal. Kalau orang itu meninggal belum menerima Yesus, maka dia tidak akan mengalami hidup yang kekal bersama dengan Yesus. Dia akan mengalami hidup yang kekal dengan neraka itu, saudara. Karena dua-duanya kekal, surga kekal, neraka kekal. Sekali ada orang di neraka, tidak ada jalan untuk sampai ke surga. Itu kata Alkitab. Nah, jadi orang-orang yang mempunyai visi itu menjalankan visi, mencari perkara di atas, dan misinya adalah untuk hidup yang kekal dan memberitakan Injil kasih karunia kepada tetangga, keluarga, orang-orang kenalan di kantor. Mungkin dia tidak menyaksikannya secara oral, secara ngomong. Dia bersaksi dari kehidupannya yang telah berubah. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jadi mari kita miliki, mungkin tidak semua atau belum dapat pelajaran ini, belum begitu mengerti. Mari kita, saudaraku, mulai hari-hari ini pikirkanlah hidup yang kekal. Harta boleh banyak, ya, aset, deposito apapun, boleh saja saudara mengumpulkan itu. Bahkan orang Kristen itu selayaknya juga lah diberkati secara finansial. Selayaknya, karena ya contohnya gereja ini. Kalau ini nggak ada uang, berarti kita dari gubuk, saudara. Karena ada uang lah kita bisa layak begini, ya. Kita pakai gedung seperti ini, saudaraku. Layak orang-orang yang ikut Tuhan itu untuk diberkati. Tapi bukan itu tujuan kita. Karena kita berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara, jadi saya ulangi lagi tentang hidup yang kekal. Mari mulai hari-hari ini pikirkan bahwa satu hari kita kelak akan meninggalkan dunia ini, saudaraku, kemudian kita meninggal. Pada waktu kita sudah menjadi manusia baru, maka kita akan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Nah, poin berikutnya, saudaraku, menanggalkan manusia lama. Jadi kita harus menanggalkan manusia lama. Saya ulangi lagi, Kolose 3 ayat 9. Alkitab berkata, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Manusia lama dalam bahasa Yunani itu anthropos palaios. Antropologi. Nah, kalau orang ilmu yang mempelajari kehidupan manusia, antropolog, itu ahlinya, antropologi ilmunya. Palaios itu digambarkan seperti sesuatu yang usang, sesuatu yang lapuk, sesuatu yang nggak kepake lagi, saudara. Misalnya gambaran sederhananya, kita punya handphone, ya handphone ini satu kali oleh pihak
WhatsApp saudaraku, dikatakan bahwa dengan ya katakan mungkin dengan operating systemnya ya masing-masing, kalau Android apa gitu ya, sudah tidak bisa lagi katanya. Wah, kalau sekarang saudaraku sudah masuk iOS berapa sekarang ya? Udah hebat lah sekarang saudaraku ya. Sudah, kalau sekarang 4G, HP yang 3G, menangislah saudaraku yang punya 3G saudaraku. HP saya 4G. Saudaraku, ternyata sudah mulai keluar yang 5G. Semoga saya diberkati Tuhan nanti beli yang 5G saudara. Nah dengar saudaraku, satu kali kelak HP saya ini yang 4G ini sudah nggak bisa lagi, usang. Manusia lama, anthropos palaios itu seperti itu. Jadi sesuatu yang usang, anggur diumpamakan seperti anggur, itu anggur yang udah nggak bisa diminum lagi, itulah anthropos palaios itu. Seperti kalau mobil rongsokan saudaraku ya. Nah, apa ciri-ciri manusia lama? Efesus 4 ayat 8. Ya, ini ciri-ciri manusia lama. Mari kita berkaca dengan ayat ini. Dan pengertiannya yang gelap dan jauh jadi pengertiannya jauh saudaraku. Orang-orang itu pengertiannya gelap. Ya. Orang-orang yang manusia lama itu khawatir. Bagaimana besok? Takut, cemas. Bagaimana anak saya? Bagaimana nanti jodohnya? Oh, dia mulai stres saudaraku. Kemudian saudaraku dikatakan ayat yang sama, Efesus 4:18, dikatakan hidupnya jauh, ya, hidup persekutuannya dengan Allah jauh. Nggak bisa berdoa, nggak ngerti baca Alkitab, disuruh berdoa, stres dia. Seperti saya dulu. Saya dulu kalau ada acara ulang tahun, yang paling saya takutkan adalah kalau saya diminta doa. Jadi di acara itu saya tunggu dulu. Kalau udah mulai rame, itu berarti udah selesai ibadahnya. Tinggal ciaknya doang saudaraku. Nah itu saya baru muncul. Banyak orang nggak ngerti, dikirai saya itu terlambat. Padahal saya sengaja terlambat karena saya pernah disuruh berdoa, nggak bisa, dan dialihkan ke orang lain dan malunya setengah hidup saudara. Sejak itulah kalau ada acara-acara begitu, saya datang terlambat. Karena ini hidupnya jauh ya, gelap jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Nah ciri berikutnya, dikatakan bodoh dan degil, Efesus 4 ayat 18 juga ya. Saya baca aja sekaligus supaya nanti bisa ketahuan. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Mungkin saudara pernah melayani, bersaksi kepada orang lain atau teman saudara, dan dia katakanlah apa ya saudara, nggak ngerti atau katakanlah menolak ajakan pertobatan yang saudara sampaikan itu. Bahkan mungkin dia sambil bercanda saudaraku. Emangnya udah ada orang yang pulang dari sorga katanya. Coba saudaraku. Sorga itu di mana katanya. Saya pernah digituin sama orang. Sorga itu di mana? Emang udah ada yang pernah pulang dari sana dan cerita-cerita. Nah, pengertian yang bodoh dan degil saudara. Kemudian kita melihat lagi di Efesus 4:18 itu dikatakan perasaannya tumpul ya. Nah, di ayat berikutnya saudaraku dikatakan perasaan mereka tumpul. Nah, dikatakan orang-orang yang seperti ini di gereja, kalaupun dia ada di gereja tapi dia belum mengalami manusia baru, dia sulit menerima kebenaran firman Tuhan itu. Dia sulit. Contohnya saudara, betapa banyaknya orang Kristen sebenarnya, karena saya katakan banyak karena lebih dari 1-2 gitu ya. Betapa sulitnya orang untuk memahami kebenaran firman Tuhan tentang memberi saudara. Tumpul saudara. Dia pikir saudaraku ya udahlah ya 2.000 noceng aja cukuplah. Kegedean goceng katanya saudaraku.
Padahal kalau dia ke rumah sakit, saudaraku, dia bayar untuk hal yang saya anggap sia-sia karena uang itu terhilang begitu saja. Nah, saya lanjutkan saudaraku. Saya lanjutkan. Nah, saudara, kita sekarang masuk kepada yang terakhir, yaitu mengenakan manusia baru. Ya, mengenakan manusia baru. Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Saudara, pada waktu kita lahir baru, segalanya baru. Nah, seperti mixer itu, saudaraku. Kalau saudara tahu mixer di belakang sana, saudaraku, dia ada yang dinaikkan, ada yang diturunkan sedikit, kalau mungkin berdenging begitu ya, saudaraku. Semuanya sudah ada. Nah, kita tingkatkan semua. Kasih kita, sabar kita, sukacita kita tingkatkan. Ada orang bertobat, tapi pelitnya masih ada, saudaraku. Murah hatinya masih rendah, dia harus meningkatkannya. Ada orang sudah lahir baru masih galak, saudaraku. Galak, masih galak lah, masih suka kayak geledek kalau marah sama istri atau sama anaknya atau di jalan. Dia harus menyadari, aduh, aku kok marah begitu ya. Nah, dia harus tahu, dia harus tingkatkan. Ya, kadar kemarahannya itu dia harus rubah, saudaraku. Nah, seperti apa ya? Mungkin nanti waktu diedit sama saudara Samuel Bram bisa ditampilkan apa itu bentuk mixer sehingga bisa ketahuan, oh ini mixer, jadi ada yang dinaikkan, kalau dia rendah dinaikkan sampai kepada standar yang dimaui oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, manusia baru dalam bahasa Yunani-nya itu anthropos kainos. Antropo manusia. Kainos, saudaraku, itu saya ulangi lagi, saudaraku, itu baru sama sekali. Seperti saudara pergi ke toko handphone. Wah, saudara bisa tahu tuh mana HP baru, mana HP yang second. Ya, tadi mungkin refurbish lah, ganti casing. Baru 2 hari udah ngadat, saudaraku. Begitu dibuka mesinnya udah berantakan. Ini cuman casingnya doang yang baru. Nah, orang kalau hanya casingnya saja, dalamnya masih lama, 1 hari pasti ketahuan. Nah, manusia baru, ciri-ciri manusia baru itu dalam Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 21 dikatakan saudaraku, belajar mengenal Kristus. Itu yang pertama, terus belajar. Terus belajar mengampuni. Gak enak memang mengampuni. Gak enak lah. Saya akui, saya sebagai pendeta pun gak enak. Saya bilang gak enak. Tetapi itu yang dimaui Tuhan. Kita harus mengampuni. Kita belajar, kemudian saudaraku kita Efesus 4 ayat 21 ya. Dikatakan karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Saudara, kita menerima pengajaran. Kita terus diajar oleh firman Tuhan. Kemudian harus menanggalkan ayat 22 Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Ya, anthropos palaios itu tadi. Barang rongsokan itu, saudara. Sumpah mobil tua udah nggak jalan lagi, rodanya udah nggak kelihatan, kacanya pecah, karatan. Nggak mungkin bisa hidup lagi, saudaraku, mesinnya. Saya pernah lihat ada mobil, saudaraku, mobil udah berdebu, joknya udah hilang, ya, udah diambil orang, bannya udah gembos. Itulah contoh manusia lama yang dikatakan, saudaraku, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah, kita harus tanggalkan. Tanggalkan bohong. Ya. Jangan bilang, saya padahal baru makan di warung, saudaraku. Dia nggak mau makan di rumah. Dia dengan dalih-dalih, saudaraku, bilang saya belum lapar. Iya dong, belum lapar, orang barusan makan, saudaraku. Nah, tinggalkan yang begitu-begitu, saudaraku. Hal-hal yang dulu kita lakukan. Yang dulu kita tidak merasa berdosa melakukan itu. Katanya, ya dosa-dosa kecil, dosa-dosa putih. Enggak ada itu, saudaraku. Dosa ya dosa, saudaraku. Semua sama aja, saudaraku. Efesus 4 ayat 23, Alkitab berkata, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Saya ini umurnya udah 60, menjelang 61 nanti. Masih lama lah, Desember. Saudaraku, pikiran saya ini
Terus medan pertempuran. Medan pertempuran. Misalnya membeli barang. Beli enggak ya? Beli enggak ya? Beli enggak ya? Beli enggak ya? Saudara, di sana ada medan pertempuran, saudara. Tapi ketika kita sudah menjadi manusia baru, maka segala pikiran kita itu kita tundukkan kepada apa yang dimaui oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa yang baik dalam surga, dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu Tuhan. Tolong kami untuk mengerti, memahami, dan menghidupi apa yang dimaksud oleh firman-Mu tentang manusia baru, anthropos kainos. Tuhan, kami pernah hidup dalam manusia lama. Manusia yang rongsok, manusia yang tidak berguna. Sumpama anggur yang sudah tidak bisa diminum lagi. Anggur yang sudah sangat lama tua, sehingga hampir membusuk. Tuhan, tolong kami menyadari betapa Kristus sudah mati di kayu salib, menebus kami dari kehinaan. Kehinaan karena dosa, kehinaan karena kutuk keturunan, kehinaan karena kemiskinan, kehinaan karena penyakit yang tidak disembuhkan. Tapi pada hari ini Tuhan, kami menghampiri tahta-Mu dan menerima kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus pulihkan keadaan kami. Kami tanggalkan manusia lama kami. Dan kami terima berkat-berkat manusia baru. Kami disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun dia berada. Mungkin juga orang-orang beda agama yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah sakit akibat penyakit, akibat COVID-19. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan, sembuhkanlah mereka Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, dengan penyakit-penyakit yang lain yang diderita oleh umat-Mu saat ini juga Tuhan, hamba berdoa supaya Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Sembuhkan setiap penyakit-penyakit yang diderita oleh umat Tuhan pada hari ini dalam nama Yesus. Tuhan, hamba berdoa untuk mujizat dalam finansial. Di saat-saat COVID-19 kesulitan kami dalam bidang keuangan, kami percayai firman-Mu karena Engkau berkata, Tuhan beserta kami. Kami tidak takut melewati kehidupan ini. Kami percaya Tuhan baik, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan yang menolong setiap anak-anak tebusan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Seperti firman Tuhan yang berbicara pada hari ini, mari kita datang kepada Dia, baik yang di sini secara langsung, baik yang online di rumah. Mari kita datang kepada Tuhan, kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan, memohon kepada Dia, maka Dia akan campur tangan atas hidup kita. Doa yang mengubahkan hidup kita, doa yang mengubahkan kota kita, bahkan doa yang akan mengubahkan bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa. Mari kita bersatu, mari kita berdoa. Bapa di surga, puji dan syukur bagi-Mu Tuhan. Kami datang padamu memohon akan lawatan-Mu, jamahan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hidup, Engkau ada, Engkau berkuasa Tuhan. Terima kasih Bapa buat ibadah yang berlangsung pada hari ini semua karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ada semua karena karya-Mu Tuhan. Dan Engkau ciptakan kami hanya untuk mau memuji menyembah Engkau. Sebab Engkau layak disembah, dimuliakan. Bapa di surga, pada hari ini kami akan bawa doa syafaat kami Tuhan. Yang pertama kami bawa di mana kami tinggal di kota kami, di bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Doa umat-Mu Tuhan, kami percaya, kami melihat lewat apa yang terjadi, lewat musibah yang terjadi, bahkan lewat virus pun yang terjadi di bangsa-bangsa. Itu membuktikan Engkau ada, supaya setiap bangsa-bangsa akan percaya kepada Engkau. Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi ini, sehingga tidak ada manusia yang kekal, hanya Allah yang kekal.
Hanya Yesus yang kekal. Untuk itu kami mau datang kepadamu supaya hidup kami bersama dengan Kau hidup kekal Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga melihat bangsa kami akan mengalami terobosan yang baru, akan mengalami lawatan Tuhan yang baru. Karena kuasa-Mu tercurah bagi gereja-Mu, Pentakosta yang ketiga terjadi atas bangsa kami, atas kota kami. Tuhan, kami percaya. Kami sungguh melihat ada perubahan yang nyata atas bangsa kami Tuhan. Baik secara hukum Tuhan, kami lihat bahwa bangsa ini penegakan hukum akan semakin mendekat kepada Tuhan. Berkati pemerintahan bangsa kami yang ada, beri otoritas, hikmat dan urapan-Mu untuk membawa bangsa ini semakin dekat kepada Tuhan. Sehingga kami akan melihat setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan atas bangsa kami ini Tuhan. Bahkan seluruh jajaran aparat keamanan Polri, TNI Tuhan, kami percaya ada penegakan hukum yang benar di bangsa ini, sehingga akan melihat ada kuasa Tuhan yang bekerja atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Bahkan yang mengalami bencana, kami percaya lewat apapun Tuhan Engkau berkarya, supaya lewat bencana ini Tuhan menyadari ada Tuhan yang berkarya atas setiap kehidupan mereka. Berkati Tuhan, mungkin yang membutuhkan pertolongan, kami percaya kuasa-Mu, campur tangan-Mu nyata bekerja bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berotoritas secara sepenuhnya bagi bangsa kami. Kami percaya karya-Mu nyata bagi bangsa ini. Bahkan berkati gereja-gereja-Mu ini, waktunya gereja-Mu Tuhan menggenapi amanat agung-Mu, Injil-Mu Tuhan, di kota, di desa, di pelosok-pelosok. Sebab waktunya sudah singkat, sudah sangat dekat. Engkau akan datang untuk kedua kalinya untuk menjemput umat-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu, para misi-misi penginjilan, urapi sertai dengan tanda-tanda yang mujizat, tanda-tanda yang heran, sehingga Engkau nyata Tuhan. Terima kasih Bapak. Baik kami yang beribadah dalam gereja-Mu di GPI Tuhan, berkati gembala pembina kami Pak Pendeta Dr. Insinyur Niko Raharjo, seluruh jajaran, para gembala-gembala rayon, berkati gembala cabang Tuhan, berkati semuanya bergerak dalam misi untuk penginjilan Tuhan. Karena Engkau akan dekat, datang segera Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, urapi dengan luar biasa. Bahkan rayon 8 Tuhan, Pak Pendeta Weko Mulyono, urapi. Baik kami di sini Tuhan, secara khusus Tuhan, gembala kami Pak Pendeta Kris Gideon beserta Pak Sugandi Tuhan, seluruh jajaran di sini Tuhan, gembala-gembala kul urapi, bergerak Tuhan, setiap perumahan-perumahan komplek, supaya jiwa-jiwa mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Engkau Tuhan, menyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak di dalam nama Yesus. Bahkan di tempat ini Tuhan, nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Di tempat ini akan banyak orang datang berbondong-bondong untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Segala pergumulan yang sakit pun akan datang ke tempat ini ketika dinyatakan ujian penyembahan, ketika dinyatakan firman-Mu, maka akan banyak bersorak-sorai di tempat ini, akan datang memuji-muji Engkau Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tempat ini akan dipenuhi dengan kemuliaan-Mu, dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang bersorak-sorai memuji Engkau. Terima kasih Bapak. Berkati gembala kami Pak Pendeta Kris Gideon, urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat umat-Mu Tuhan. Baik yang ada di rumah-rumah Tuhan, Engkau lawat. Biar mereka punya hati yang mau berjumpa dengan Engkau Tuhan, supaya Engkau melawat mereka apapun masalah pergumulan yang mereka alami Tuhan. Engkau hidup, Engkau berkuasa Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah dibatasi oleh apapun. Biarlah Engkau yang menjamah mereka yang di rumah Tuhan. Melawat mereka ketika mereka mengalami kesusahan, mungkin sakit, penyakit. Biarlah kami minta jamahan-Mu, urapan-Mu turun atas mereka untuk menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Hari ini nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus kami percaya Engkau hidup dan berkuasa menyembuhkan, memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan, bangkitlah iman mereka. Bangkitlah roh mereka untuk mulai datang kepada Engkau Tuhan.
Terima kasih Bapak. Baik juga mungkin kami yang ada di sini Tuhan, Engkau lawat Tuhan. Kondisi apapun Tuhan, penyakit apapun Tuhan, apapun musimnya, kami percaya Allah kami Allah yang hidup. Allah kami Allah yang berkuasa. Ketika kami datang kepada Tuhan, dipenuhi dengan urapan Tuhan dan kuasa Tuhan, kami akan mengalami kemenangan, mengalami kegirangan sore-sore bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar roh kami bebas dengan kuasa firman-Mu. Biarlah Tuhan umat-Mu bangkit pada zaman ini Tuhan. Dan biarlah umat-Mu menyadari ada Tuhan yang berkuasa di atas semuanya ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Mungkin banyak mereka yang di rumah mengalami musim-musim yang tidak mau Tuhan, mengalami musim-musim yang jenuh Tuhan. Biarlah Engkau lawat mereka, bangkitkan roh mereka. Biar para prajurit-prajurit-Mu di sini Tuhan boleh bangkit. Kami penuhi jiwa-jiwa-Mu Tuhan. Karena Engkau akan datang segera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apakah yang akan kami bawa kepada Engkau ketika Engkau memanggil kami? Terima kasih. Yang Kau tanya, mana buah-Mu, mana jiwa-jiwa? Kami mau bawa jiwa-jiwa, biarlah gereja-Mu bangkit untuk menuai jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang ada di sini Tuhan, kami boleh bangkit Tuhan. Engkau akan datang segera Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik yang ada di rumah ini, bahkan ada yang di rumah-rumah hari ini, supaya mereka boleh bangkit sebab Engkau akan datang segera. Terima kasih Tuhan. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pada hari ini, baik worship leader, singer, imam musik Tuhan, berkati, baik multimedia, sound system Tuhan, peralatan, semua kami percaya itu semua hanya untuk memuliakan Engkau, menyenangkan Engkau. Berkati semua ambil bagian di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan nanti pun Tuhan, semua hamba-hamba-Mu yang memberi persembahan, itu semua karena kemurahan-Mu, berkati, balaskan berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah hari-hari kami, hari-hari yang mau menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, terus menyembah dalam roh dan kebenaran, sebab Engkau roh adanya, Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan syukur kami pada siang ini Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap ibadah kami menyenangkan Engkau dan Engkau berkenan Tuhan. Dan kalau kami akan pulang nanti ke tempat kami masing-masing Tuhan, biarlah pengurapan-Mu terus bekerja Tuhan, dan kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari kita yang mengasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran Kasih yang Kau baik Tuhan Yesus. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, Terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus Tuhan. ajaib Tuhan, ajaib Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.